Pemirsa IDX Channel, menjadi perempuan bukanlah halangan untuk tetap berkarya. Banyak perempuan inspiratif yang dapat dijadikan model untuk tetap konsisten dalam berkarya serta percaya diri dalam berkarir. Nah, berawal dari keresahan perempuan yang tidak memanfaatkan waktu lebih produktif, Womanpreneur Community hadir sebagai komunitas yang berfokus pada pemberdayaan dan pengembangan perempuan secara ekonomi. Dan untuk lebih jelasnya, yuk kita simak perbincangan inspiratif saya dengan founder Womanpreneur Community, Irma Sustika, hanya di Women's Talk. Halo pemirsa Women's Talk, kembali bersama saya Rosa Lincu, dan dalam episode kali ini kita sudah bersama-sama dengan narasumber seorang wanita yang luar biasa, wanita inspiratif, Ibu Irma Sustika yang merupakan founder dari Womanpreneur Community. Apa kabar Ibu Irma? Baik, Mbak. Kabar baik ya Ibu, Iya, semoga selalu baik. dalam keadaan sehat dan siap memberikan energi positif untuk kita semua ya Bu ya. Bu Irma, mungkin boleh di-share sedikit Womanpreneur Community ini sebenarnya seperti apa sih Bu? Ini sebenarnya kan komunitas yang berdiri sejak 2010. Jadi tahun ini umurnya hampir 15 tahun ya. Sudah hampir 15 tahun begitu ya Bu ya, dari tahun 2010 mungkin kita semua belum terlalu banyak terekspos dengan digitalisasi sampai hari ini mungkin ada perubahan yang cukup signifikan dalam Womanpreneur Community. Sebetulnya Womanpreneur Community ini bergerak dalam bidang apa? Siapa saja yang ikut? Kita Bu? sih khusus untuk UKM perempuan sih, ya. Kan biasanya mereka jalan aja. Jadi kita beri ilmu yang benar, yang tepat, gitu. Sehingga mereka bisa menjadi bertumbuh. Baik. Tujuannya itu sih, agar perempuan itu harus bisa bertumbuh. Baik, perempuan harus bisa bertumbuh, terutama mungkin pelaku UMKM banyak sekali juga ternyata datang dari kaum wanita, dan UMKM sendiri kan kita ketahui ya Bu ya punya kontribusi yang sangat besar di negara kita ya Bu ya. Mungkin boleh di-share sedikit nih Bu, apa sih Bu yang melatar belakangi Ibu waktu pertama kali mendirikan Womanpreneur Community Bu? Iya, orang banyak melihat UMKM perempuan itu dengan begitu banyaknya jumlahnya. Saya selalu bilang kayak pasukan semut, kecil tapi banyak. Baik. Ya, kita tahu bahwa UMKM itu relatif kecil-kecil dan mereka harus bisa besar. Iya. Dan dengan begitu mereka bukan cuma butuh punya produk aja, tapi juga harus ada ilmunya. Betul. Disitulah kita bikin program yang benar-benar untuk, bukan kayak seminar sehari sekali gitu. Kayaknya dulu 4 bulan deh. 4 bulan. Iya. Baik. Dibimbing, didampingin, yang benar-benar sudah mengaplikasikan ilmu yang kita berikan. Baik, jadi bukan hanya berupa seminar, 1 kali kelas langsung jago gitu ya Bu ya. Iya, Tapi karena kan perempuan. Betul. Susah kalau cuman sekali pertemuan gitu. Banyak pertanyaan, Iya. butuh banyak pendampingan, mentorship ya Bu ya. Tapi kalau boleh tahu nih Bu, latar belakang Ibu sendiri mendirikan Womanpreneur Community ini, sebetulnya Ibu melihat seberapa besar sih Bu potensi ataupun talenta yang dimiliki wanita Bu? Potensinya besar. Potensinya sangat besar untuk bertumbuh besar dan menjadi lebih baik. Ada yang mana ya? Kayak itu Wendang Dayak. Iya. Itu dari Balikpapan. Wah, oke. Itu bener-bener nggak, awalnya belum mulai usaha, nggak tahu mau ngapain. Jadilah produk dan dia mengantongi ilmunya, sekarang udah masuk skala nasional. Wah, penjualannya sudah di seluruh Indonesia ya Iya. Bu ya? Iya, jadi pemirsa Women's Talk nih kalau kita lihat nih ada produk-produk yang ada di depan, ada di belakang kita, ini ternyata merupakan hasil produksi ataupun karya-karya dari pelaku UMKM wanita ya Bu ya? Iya, yang tergabung dalam sebagian ada di sini, Iya. terutama yang luar kota, supaya ongkirnya nggak mahal. Wah, iya. Mungkin boleh diceritakan sedikit nih Bu terkait dengan Womanpreneur Community. Pelatihannya ini seperti apa sih Bu? Mungkin 2010 kan kita semua belum
ada belum terlalu banyak ya menggunakan aplikasi ataupun platform digital yang online gitu ya Bu ya. Mungkin ada sedikit perubahan dengan komunitas kegiatannya di tahun 2025, perbedaannya seperti apa Bu? Kalau dulu kan memang kita belum digitalisasi ya. Yeah. Jadi kita masih dari kota ke kota ya, kita pelaksanaannya itu nggak cuma di Jakarta tapi dari kota ke kota. Sampai waktu itu 2019 ya Mas, sebelum pandemi itu terakhir Balikpapan. Balikpapan. Iya, baik. Berarti kalau misalnya dilihat dari secara jumlah anggota sendiri Bu, ketika awal mula Womanpreneur didirikan sampai saat Kalau ini dari perkembangannya jumlah sih, kalau pada saat awal sekali itu mungkin hanya 2 orang. Oh, oke. Kalau sekarang kurang lebih 4.000-an. Wah, 4.000 ya Bu ya. Iya, Baik. di berbagai kota sih, bukan Jakarta, bukan Jabodetabek aja. Di mana lagi Bu? Jogja ada, Jogja. Semarang ada, Solo ada, Iya. Surabaya, Malang, Baik. Cirebon, Iya. Balikpapan. Luas sekali ya Bu, ternyata Iya. tersebar di seluruh Iya. Indonesia. Nah, Kalau penyebarannya di berbagai kota sih, cuman pelaksanaannya aja kita ambil yang kota-kota terdekatnya. Iya. Baik, Ibu, saya ini penasaran juga nih Bu, sebetulnya bagaimana sih Womanpreneur ini menggayat banyak partisipan ataupun member yang tergabung di dalamnya begitu ya. Apakah kemudian Womanpreneur yang turun langsung untuk mencari kandidat-kandidat yang ingin bergabung, ataukah mungkin dari mulut ke mulut mereka akhirnya termotivasi gitu ya untuk bergabung. Tapi akan kita bahas usai jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Women's Talk. Baik pemirsa Women's Talk, masih bersama dengan Ibu Irma Sustika yang merupakan founder dari Womanpreneur Community. Bu Irma, tadi kita sudah berbincang gitu, ternyata sudah ada 4.000 member yang bergabung di Womanpreneur Community. Sebetulnya pendekatannya seperti apa sih Bu, sampai kemudian tadi Ibu bilang waktu awal baru 2 orang ya Bu ya, sampai hari ini ternyata 10 tahun berlangsung ya sudah ribuan gitu ya dengan produk-produk yang banyak, karya-karya yang dihasilkan. Boleh diceritakan mungkin Bu perjalanannya? Pemasarannya sih lebih ke digital ya. Digital. Kita menggunakan pertama saya sebut ya, FB. FB. Kenapa FB? Karena para perempuan itu di pelosok itu mereka menggunakannya. Iya, Mereka tidak menggunakan Instagram, tapi menggunakan FB. Facebook. Iya. Baik. Kemudian terkait dengan pelatihan yang dihadirkan itu seperti apa aja sih Bu? Ya, jadi pelatihan itu bukan sepotong-sepotong. Jadi lebih ke berkesinambungan selama 4 bulan. Iya. Juga direview, Iya. udah dia terapin apa belum, Oh, oke. bagaimana penerapannya, dievaluasi 1, 2, 3 kali kayaknya. 3 kali ya Bu Iya. ya. Nah itu biasanya mulai dari tahap apa aja sih Bu yang perlu mereka pelajari? Dari sisi produk mereka, apakah produk mereka punya value nggak? Ya kan? Iya. Jangan sekedar bikin produk doang tapi produknya nggak bervalue. Itu yang kita nggak mau. Jadi setiap produk itu harus punya value sendiri. Baik. Itu yang kita tekankan kepada mereka. Jadi semuanya sampai kepada sistem. Iya. SOP, ya UKM mana ngerti sih ngomongin SOP, ngomongin KPI. Iya. Ya, itu dari 2013. 2013. Kita adakan ini karena saya ingin waktu itu UKM perempuan ini bertumbuh. Ya, dia bisa memberdayakan perempuan lain. Iya, betul. Tapi sejauh ini Bu yang Ibu lihat tantangan pelaku UMKM khususnya wanita itu sejauh apa sih Bu?
Gini, kebanyakan mereka sekedar bikin produk jual. Iya. Kita sama sekali nggak boleh. Ada di Semarang itu roti dari Bekatul Iya. yang jarang ada. Terus ini jam dari kayu, Iya. harus punya value-nya sendiri-sendiri Betul. produknya. Jadi ada produk value-nya, bukan sekedar bikin produk ikut orang. Akhirnya 2 bulan 3 bulan mati, ganti baru lagi. Betul. Ganti baru lagi. Itu yang kejadian biasa dengan UKM sih, yang kita nggak pengenin ya. Iya. Kita maunya mereka ke skala ekspor. Skala ekspor Iya. ya Bu ya. Baik, berarti memberikan pembekalan bahwa menghadirkan produk ini bukan hanya semata menjual apa yang kita pikirkan saat Betul. ini dan kemudian coba-coba dulu deh siapa tahu Betul. laku, tapi bagaimana kemudian menghadirkan bisnis ataupun produk yang Jadi berkelanjutan semua ya Bu? produk, semua materinya lebih kepada kayak misalnya kita ngomongin target market. Mereka harus benar-benar turun ke Iya. lapangan. Target market mana yang mereka butuh. Belum Betul. tentu semua UKM ngerti Iya. target marketnya. Betul, betul. Tapi ada yang bikin target market udah kayak skripsi, tebal segini. Iya. Ya, mereka harus bertanya langsung kepada konsumennya, bukan cuman abal-abal gitu aja. Betul. Baik, tapi terkait pemasaran mungkin Bu, mungkin ketika mereka sudah punya bekal ilmu untuk menghadirkan produk yang inovatif, yang solutif dan relevan dengan kebutuhan konsumennya, tapi secara marketing ataupun pemasaran nih Bu, Pemasaran seperti kita lakukan Iya. online, Iya. offline dan ekspor. Kalau online kita mempergunakan semua jalur online. Iya. Kita punya Facebook, kita pakai Instagram, kita punya TikTok. Iya. Kalau online kita bekerja sama dengan beberapa supermarket. Iya. Jadi yang kita masukin ke sana tergantung dari supermarket itu ya. Kalau yang sudah kuat ekspor mungkin produknya udah bagus, tapi kapasitasnya udah sesuai belum, ya kan? Itu kita dorong untuk ekspor. Dan kita juga bekerja sama sekarang dengan Citrit, Wah, apa itu Bu? sebuah lembaga UN. Oh, oke. Ya, untuk mereka yang sudah kapasitasnya ekspor. Ada juga Bu yang Iya. sudah kapasitasnya ekspor. Ada. Baik, berarti boleh kita bilang nggak Bu bahwa ternyata sebenarnya para pelaku UMKM wanita ini sebetulnya sudah melek digital ya Bu ya? Harus melek digital. Iya. Nah itu apakah ada bimbingan yang dilakukan dari Womanpreneur Bu buat mereka yang mungkin bisa menghadirkan produk-produk yang baik tapi secara pemasaran belum terlalu mengerti gitu Bu? Kita sebulan sekali kalau nggak salah. Sebulan sekali sampai sekarang itu ada pelatihannya gitu ya untuk member kita yang alumni itu untuk belajar tentang digital. Iya, belajar tentang digital ya Bu ya. Baik, kemudian terkait dengan keberadaan komunitas ini sendiri Bu, seberapa sering sih Bu memberikan pelatihan gitu? Apakah semuanya berupa online atau seperti apa Bu? Kalau sekarang sih berupa online-nya, karena kita ngomong generasinya udah digital, ya. Sekarang udah eranya digital. Jadi kalau offline juga berbiaya tinggi nanti. Betul. Ya, kita inginkan semua bisa ikut. Baik. Bukan cuman UKM itu bukan cuman mampu bikin produk, tapi mampu nggak bikin produk yang berkualitas. Baik. Seperti apa membangun produk yang berkualitas dan kemudian juga tadi seperti dikatakan Ibu bahwa Womanpreneur ini saat ini menghadirkan pertemuan-pertemuan online. Itulah mengapa kemudian
pelatihan ini berarti bersifat inklusif ya Bu ya. Banyak sekali wanita di luar sana yang dari pelosok manapun bisa ikut dan bisa mengakses nggak ilmunya, harus Bu. menunggu kita datang. Betul. Kalau dulu kan menunggu kita datang, harus kemana menunggu ke kota itu. Kalau sekarang nggak perlu, mereka dari Papua pun ada. Baik, Bu Irma, saya tertarik sekali nih untuk kemudian menggali lebih lanjut mungkin penghargaan-penghargaan, produk-produk inovatif dan juga kreatif dari UMKM ataupun pelaku UMKM wanita ya di tanah air. Akan kita bahas usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Women's Talk. Baik, pemirsa Women's Talk masih bersama dengan Ibu Irma Sustika, founder dari Womanpreneur Community. Ibu mungkin boleh di-share nih Bu, sejauh ini 10 tahun Womanpreneur Community berdiri, penghargaan apa saja yang mungkin sudah diraih oleh community ataupun para member nih Bu? Kalau sebagai community, itu dari e-commerce yang baru tutup pertama dulu dapat ya, yang baru tutup. Itu kita dapat komunitas pemberdayaan perempuan. Selain itu mungkin ada. Terus kemarin 2022 yang saya ingat itu dari Kadin. Sustainability, dalam rangka sustainability. Iya. Terus dari Kemenperin. Baik. Kalau dari member hampir di setiap kota, hampir di setiap angkatan, ini kayu loh. Wah, ya. Jam tangan tapi dari kayu ya Bu ya? Ya. Ini mereka dapat binaan dari BI. Wah, ya. Kalau nggak salah. Ini juga, itu juga. Cookies sagu salak, menarik. Hampir semua deh. Iya, ada kopi energi, cookies sagu salak, ada wedang dayak tadi. Iya, kan kalau kita mau misalnya wedang dayak atau kopi energik itu dari Tarakan. Kita mesti beli Tarakan, ongkirnya mahal. Iya, betul. Ya, jadi kalau dikirim dari Jakarta itu relatif terjangkau. Betul. Berarti tadi kalau saya lihat gitu ya Bu ya, ternyata produk-produknya ini memang rata-rata semuanya yang menghadirkan ataupun mencerminkan kearifan lokal ya Bu ya. Baik, luar biasa. Ibu, berarti terkait dengan Womanpreneur Community sendiri dengan berbagai capaian yang ada, Ibu sendiri melihat seberapa signifikan sih Bu peran komunitas dalam membimbing para wanita begitu Bu dalam berwirausaha? Penting sih, karena kalau cuman sendiri itu ya nggak ada yang mengarahkan. Kalau di kita jelek ya jelek, bagus ya bagus, enak ya enak, nggak enak ya nggak enak gitu. Ada penilaiannya, ada teman sharingnya ya Bu ya. Jadi kemudian evaluasinya juga bisa didapatkan dari berbagai macam sisi. Bisa jalan ya, makanya saya nggak mau bikin pelatihan yang cuma sekali. Karena nggak ada keseriusan keberlanjutannya. Yang kita inginkan adalah keberlanjutannya, bukan sekedar pelatihannya. Betul, iya. Baik, berarti Bu Irma nih terkait dengan strategi dari Womanpreneur ataupun harapan kedepannya seperti apa sih Bu? Ya, sebagai UKM itu harus belajar, ya harus mau belajar, harus mau bertumbuh, bukan sekedar jualan doang. Kalau sekedar jualan aja, semua orang juga bisa jualan, bener nggak Mbak? Betul. Kalau sekedar jualan aja semua orang bisa, tapi bagaimana seseorang itu bisa bertumbuh, juga bisa memberdayakan orang lain. Luar biasa. Itu yang menjadi visi kita sih, bagaimana perempuan itu harus bisa memberdayakan perempuan lain. Wah, jadi
Kemudian ketika sudah dapat ilmunya jangan berhenti sampai di diri sendiri ya, tapi memberikan manfaat buat banyak orang lainnya ya Bu ya. Iya. Tapi mungkin tantangan yang Ibu lihat dari UMKM ini lebih kepada keterampilankah, keterbatasan modal, atau justru mungkin dukungan-dukungan dari orang-orang di sekitarnya nih Bu? Kalau saya bilang sih skill ya. Skill ya Bu? Iya, Iya. itu sih. Iya. Karena kalau modal sebenarnya mereka nggak semua mau mampu Baik. ya, tapi skill sih, ya. apalagi generasi berjalan begitu cepat. Iya. Tentunya butuh upgrading skill terus. Dulu belum digital, sekarang apa-apa digital. Baik, iya. Sampai akhirnya kita membuat juga platform sendiri ya untuk mereka jualan, mereka bikin kita bikin kayak kita bikin e-commerce. Tujuannya untuk membantu mereka. Betul. Di waktu itu pas saat pandemi kalau nggak salah ya, pada saat pandemi yang pertama kena itu adalah member kita yang penjahit, dan kita bikin apa tuh baju Rajutan atau apa? bukan baju buat nakes. APD. Iya, baik. jadi kita bikin APD itu di berbagai kota. Wah. Setelah itu beres, baru ke yang lain-lain. Yang sebenarnya sudah kita pikirkan dari 2016. Baik. Baru terrealisasi 2021 kayaknya. 2021. Baik, Ibu sebagai seorang pemimpin wanita ya Bu ya, Ibu melihat peran perempuan dalam memimpin suatu entah itu komunitas, mungkin bisnis atau apapun itu, sebetulnya Ibu melihat potensi perempuan itu seperti apa sih Bu? Sebenarnya potensinya besar, tapi tanggung jawabnya besar sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai ibu. Tentunya banyak sekali tugasnya. Betul. Bukan cuma ngurusin bisnis, tapi dia harus bisa bagaimana membagi-bagi waktunya antara keluarga dan bisnisnya dia. Bagaimana menghadirkan peran yang signifikan, tidak hanya kemudian memberikan fungsi yang maksimal sebagai seorang entrepreneur gitu ya Bu ya, tapi kemudian juga berfungsi sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan bagaimana ternyata mungkin timbal baliknya keluarga juga akan memberikan dan dorongan dia ya Bu. juga harus bisa memberdayakan perempuan lain. Berarti Ibu sendiri menilai selama ini dukungan dari keluarga seberapa signifikan sih Bu dalam perkembangan karir, dalam sangat penting. Kreativitas Ibu sangat penting. Iya. Dukungan keluarga itu sangat penting sekali. Terhadap, karena ya namanya perempuan ya, baper itu kejadian. Pada saat nggak didukung oleh keluarga, udah mandek. Baik. Itu kejadian. Iya. Berarti ya tidak hanya berproses seorang diri ya, tapi peran-peran orang di sekitar kita juga penting sekali gitu ya dalam rangka membuat kita menjadi versi yang terbaik dari diri kita sendiri. Mungkin terakhir Bu, harapan Ibu untuk womanpreneur community dan juga perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin seringkali sudah punya inisiatif, sudah punya motivasinya untuk berbisnis gitu ya Bu, berwirausaha, tapi seringkali ragu gitu dengan banyak tantangan ataupun hambatan yang ada. Harapan saya sih jangan pernah lelah belajar. Atau jangan hanya mau putus belajar. Gue bisa bikin ini, gue bisa bikin itu. Sekedar coba-coba tapi nggak punya ilmunya. Iya. Oke, sebulan 2 bulan selesai itu. Itu kejadian yang begitu tuh, banyak sekali UKM yang begitu. Baik. Makanya kalau sekarang kita bikin, kalau dulu 4 bulan, kalau sekarang kita buat cuma 5 minggu.
Yang penting kemudian produktif dan juga menghadirkan pembekalan ataupun pembelajaran yang sustainable ataupun berkelanjutan ya Bu ya. Dan dapat diserap ilmunya. Baik, terima kasih banyak Ibu Irma Sustika, founder dari Womanpreneur Community untuk pesan-pesannya. Jangan lupa sebagai seorang wanita, sebagai seorang entrepreneur, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah patah semangat, dan lingkupi diri kita dengan komunitas yang baik, komunitas yang sehat, yang selalu memberikan kita motivasi ataupun semangat gitu ya untuk terus selalu mengevaluasi diri dan menghasilkan karya-karya yang terbaik. Sukses selalu Ibu untuk Womanpreneur Community. Semoga terus menghadirkan wanita-wanita unggulan yang memberikan kontribusi terbaik untuk UKM dan ekonomi tanah air ya Bu ya. Semoga sehat selalu, sukses selalu Ibu, dan terima kasih pemirsa Women's Talk telah menyaksikan perbincangan kami kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda memulai bisnis ataupun melingkupi diri dengan berbagai komunitas yang memberikan ilmu-ilmu positif. Dan jangan lupa terus saksikan Women's Talk hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Rosalyn pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.